beranggotakan saya Yuli Lestari NIM 616. Saya Jihan Lydia NIM 590. Saya Sofyanisa Maulidia Agis dengan NIM 585. Kami di sini akan mempresentasikan tentang bagaimana hak hukum dan hak asasi manusia. Hak hukum. Hak hukum adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi yang lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Karena pada hakikatnya sesuatu itu ada pasangannya. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun hukum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut dan layak diterima. Contohnya, hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lainnya. Pengertian lainnya menyebutkan bahwa hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntunan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif tersebut pada subjek hukum berimplikasi kepada subjek hukum itu sendiri, sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada. Majors mengemukakan bahwa dalam sejarah tiada suatu pengertian pun yang menduduki posisi sentral dalam hukum perdata selain hak. Kiranya apa yang dikemukakan oleh Majors tersebut memang tepat, karena hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia, baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Bahkan lebih dari yang dikemukakan oleh Majors. Di sini dikemukakan bahwa posisi hak bukan hanya pada hukum perdata saja, melainkan pada semua hukum. Hukum memang dibuat karena adanya hak. Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi eksistensi hak itu sendiri, dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara, dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi ekstensi hak itu sendiri terdapat dua macam hak, yaitu hak orisinal dan hak derivatif. Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara terdapat hak-hak dasar dan hak-hak politik. Hak-hak dasar itu sendiri dibedakan antara hak dasar yang bersifat klasik dan hak-hak dasar sosial. Dilihat dari segi keterkaitannya hak itu dan kehidupan bermasyarakat, terdapat hak-hak privat yang terdiri dari hak-hak absolut dan hak-hak relatif. Di samping itu, masih terdapat jenis hak yang lain yang baru menjadi perbincangan pada tahun 1990 di Amerika Serikat, yaitu privasi. Istilah hak asasi manusia. Terdapat beberapa terminologi yang biasanya dipergunakan dalam tradisi akademik tentang sebuah HAM. Istilah satu dengan lainnya masing-masing analog, sehingga menggunakan salah satu di antaranya telah terwakilkan pula yang lainnya. Istilah-istilah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: 1. Human rights, 2. Natural rights, 3. Fundamental rights, 4. Civil rights, 5. Hak-hak asasi manusia, 6. Hak kodrati.
Berkenaan hal tersebut, Joko Prakoso dan Jaman Andi Nirwanto mengemukakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehari-hari sering kita mendengar istilah hak-hak asasi atau biasa disebut istilah human rights, natural rights, basic and indubitable freedoms, fundamental rights, civil rights, dan lain-lain. Profesor A. Mansur Effendi menyatakan bahwa selama ini hak asasi manusia sering juga disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak, atau dalam bahasa Inggris disebut natural rights, human rights, dan fundamental rights. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan grondrechten, mensenrechten, dan rechten van mens. Penggunaan berbagai terminologi tentang suatu objek kajian keilmuan dalam ranah akademik sudah menjadi hal yang lumrah dan diterima sebagai suatu pengayaan istilah sebagaimana halnya dengan kajian keilmuan di bidang HAM. 2. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa biasa dirumuskan sebagai hak kodrati yang melatar belakangi dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan kehidupannya di muka bumi. Martin Kriel, Profesor Aswanto, bahan kuliah program Doktor Ilmu Hukum PPS Unhas mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari Allah. Jack Donald mengatakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari hukum alam, tetapi sumber utamanya dari Allah. D.F. Seltens Ibid mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Karenanya HAM harus dibedakan dengan hak dasar di mana HAM berasal dari kata Mensenrechten, sedangkan hak dasar di mana HAM berasal dari kata Grundrechten. Pengertian HAM yang diutarakan di atas lebih menitip baratkan pada perspektif asal mulanya dari HAM, belum menyentuh secara substansial yang dapat dijadikan pegangan normatif atau secara yuridis dari pengertian HAM itu sendiri. Oleh karena itu, ada baiknya jika pengertian HAM dirujuk dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Mengapa demikian? Karena rumusan pengertian HAM dalam Undang-Undang HAM dimaksudkan tersebut merupakan hasil adopsi dari Konvenan HAM. Pasal 1-1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan rumusan tentang pengertian HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jika HAM merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia ditakdirkan lahir sebagai manusia, maka lain halnya dengan hak dasar sebagai suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara. Dirujuk dari sumbernya, HAM berasal dari Tuhan, sedangkan hak dasar asalnya dari negara atau pemerintah. HAM bersifat universal, sedangkan hak dasar bersifat domestik. Fungsi HAM adalah mengawal hak dasar atau legal rights. Filosofis HAM adalah kebebasan yang berbasis atas penghormatan atas kebebasan orang lain. Artinya, kebebasan HAM tak terbatas. Oleh karena tak kalah memasuki wilayah kebebasan orang, maka daya kebebasan itu berakhir. Profesor Aswanto, bahan kuliah IBIT, mengutip pendapat D.F. Seltens mengemukakan bahwa hakikat HAM adalah kebebasan. Akan tetapi, kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah di wilayah kebebasan orang lain. Masuk ke poin ketiga, yaitu hubungan antara hukum dengan hak asasi manusia. Di dalam hidup bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat merupakan peri kehidupan yang dapat langgeng oleh karena adanya nilai-nilai yang dipatuhi oleh segenap komponen dan atau elemen dari unsur-unsur perilaku manusia yang ada di dalamnya. Nilai-nilai itu berakar lalu menjelma sebagai suatu sistem nilai yang dapat menjadi daya perekat dalam menjalin hidup bersama yang harmonis. Salah satu sistem nilai yang
daya lekatnya dipandang lebih kuat, dapat merekatkan tali ikatan dalam kehidupan bersama manusia, adalah hukum dalam arti rational. Mengapa demikian? Karena hukumlah sebagai salah satu sistem nilai yang dapat dengan nyata dipaksakan untuk dipatuhi. Hukum memiliki supremasi atau istilah lainnya supreme, kedudukan tertinggi untuk dipatuhi. Hal ini dengan tegas telah diungkap oleh pemikir-pemikir hukum dan negara. Teorinya dikenal dengan res sovereignty teori atau sebagai teori kedaulatan hukum, bahwa hukumlah yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Negara harus tunduk pada hukum atau konstitusi Zionrich, dan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum atau asas legalitas. Kedudukan hukum yang demikian itu telah mensosisikannya sebagai alat atau tool sarana untuk mewujudkan ide, cita, dan harapan-harapan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan. Keadilan kemanusiaan hanya akan ada di HAM yang dapat dihormati. Disinilah ditemukan titik taut, titik singgung, dan keberpautan, atau yang disebut bisa kohesi dan korelasi antara hukum dengan HAM. Atas dari dasar itulah nilai-nilai universalis HAM dinormakan dalam hukum dasar negara atau konstitusi sebagai dalam tatanan bernegara, yang kemudian secara hierarki diturunkan pula penormaannya untuk dijewantahkan pada peraturan perundang-undangan dalam arti yang luas. Prof. Mansur Effendi dalam buku Kapita Selecta Hukum tahun 2009 mengatakan bahwa hukum dan HAM merupakan satu kesatuan yang saling sulit untuk dipisahkan. Keduanya seperti dua sisi dalam satu mata uang. Apabila suatu hubungan hukum dibangun tanpa hak asasi manusia yang merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasi perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan, maka hukum tersebut menjadi alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaan atau abuse of power. Sebaliknya, apabila HAM dibangun tanpa disadarkan atas suatu komitmen hukum yang jelas, maka HAM tersebut hanya akan menjadi bangunan yang rapuh dan mudah untuk disampingi. Artinya, hukum harus berfungsi sebagai instrumentarium yuridis, yaitu sarana atau tool memperhatikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dalam HAM. Hemat penulis, hukum dan HAM ibarat air dengan santan. Sekilas terlihat di permukaan adalah santan yang berwarna putih gading. Namun, dikala dicermati kedalamannya, ternyata ditemukan pula air. Santan ibaratnya yang bersumber dari buah kelapa yang telah diparut dan diperas saripatinya adalah HAM. Sedangkan air merupakan wadah untuk mengeluarkan santan adalah hukum. Jadi, hukumlah yang menjadi wadah perwujudan dari nilai-nilai HAM. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.